tentang haji karena melihat dari situasi saat ini COVID-19 di Arab Saudi juga berkembang kembali. Dan apakah haji tahun ini akan ditutup atau memang dibuka? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Baiklah, di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan seputar informasi terbaru Arab Saudi. Dan banyak yang bertanya melihat dari beberapa peraturan terbaru di Arab Saudi dalam pencegahan lebih ketat lagi untuk pencegahan COVID-19. Lalu bagaimana dampak terhadap para jamaah haji dan umroh? Dan apakah akan ada hajian di tahun 2021 ini? Baiklah, di video kali ini saya terhubung bersama Konsulat Haji dan Umroh di Jeddah bersama Pak Endang Jumali. Assalamualaikum Pak Endang Jumali. waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Endang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Aduh, alhamdulillah silakan. nih. Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung bersama Pak Endang selaku Konsulat Haji di Jeddah. Kebetulan ada beberapa pertanyaan dari subscriber yang bertanyakan tentang masalah umroh dan haji karena melihat di Arab Saudi saat ini selalu ada beberapa kebijakan terbaru. Mungkin yang pertama, apakah sekarang masih ada pelaksanaan umroh atau masih dibolehkan untuk pelaksanaan umroh? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu nih Mas Idai. Dan mohon maaf tidak bisa ketemu secara on spot ya. Dan juga saya mengucapkan salam sehat semua bagi kita. Ya. Terima kasih. Nah, yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan haji dan umroh. Iya. Yang pertama, sejak dikeluarkannya edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 Februari 2021, kemudian disusul dengan edaran dari GACA, General Authority Civil Aviation, nomor 4 di tanggal 2 Februari, bahwa edaran tersebut adalah mensuspend atau ta'liq duhul 20 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampak terhadap pelaksanaan umroh? Iya. Tentu secara pelaksanaan kita pending. Ya, sampai saat ini stop untuk keberangkatan dari Jakarta. Tapi keberadaan jemaah yang sampai saat ini tertanggal 7 Februari itu tercatat di data kami ada sekitar 459 jemaah lagi. Ya, Yang masih berada di... yang belum pulang. Ya, yang masih di Arab Saudi. Masya Allah. Yang sudah pulang dari mulai tanggal 3 Februari setelah 1 hari setelah diedarkan suspend tersebut sampai tanggal 6 kemarin hari Sabtu itu tercatat sudah 398 yang sudah pulang jemaah umroh. Iya. Ya. Nah, bagaimana dampak terhadap jemaah yang ada sekarang di Arab Saudi? Tentu tidak memiliki dampak yang signifikan karena mereka tidak masalah kalau pulang. Nah, jadi kalau keluar dari Arab Saudi tidak bermasalah. Free, bebas, kemudian juga sesuai dengan on schedule, jadwal. Ya. Saya jemaah pada hari Kamis di Madinah, saya langsung menanyakan kepada jemaah bagaimana dampak yang dirasakan. Mereka mengatakan bahwa secara ibadah mereka enjoy melaksanakan ibadah, kemudian juga karantina, ya, sebagaimana biasa aturan dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian mereka sekarang lagi menunggu untuk jadwal kepulangan. Walaupun masih ada yang di karantina di Arab Saudi sekitar 69 orang. Ya. Jadi secara dampak terhadap jemaah yang ada di Arab Saudi tidak berdampak secara signifikan. Jadi tetap jamaah umroh yang masih tertahan di sini masih tetap bisa melaksanakan untuk atau memasuki Masjidil Haram ataupun di Madinah untuk ziarah. Ya, seperti biasa, mereka aktivitasnya adalah ibadah sambil menunggu jadwal kepulangan. Ya. Yang berdampak positif dan signifikan adalah tentu bagi jemaah umroh yang belum berangkat. Ya, misalkan di jadwal Februari, saya melihat di database visa yang diajukan itu sekitar 5 ribuan lebih yang akan melaksanakan umroh ini.
ya di bulan Februari, Maret sampai Ramadan itu. Dan itu 95%-nya adalah dari negara Indonesia, sisanya Pakistan. Jadi itu yang berdampak terhadap adanya kebijakan suspend dari 20 negara itu. Baiklah sahabat Hidayah Venture, ternyata yang berdampak itu lebih ke para jamaah yang mau berangkat dari Indonesia di bulan Februari ini ya. Kalau para jamaah umrah yang sudah ada di Arab Saudi, namun pas diterapkannya kebijakan kemarin itu sama sekali tidak berdampak signifikan gitu. Baiklah, terus ada kabarkah untuk saat ini dan kapan kemungkinan akan diperbolehkan lagi untuk jamaah umroh masuk dari Indonesia? Kalau kita lihat dari edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri, kemudian oleh Gaca, itu hatta isy'aran akhir. Jadi sampai ada sebuah edaran baru. Jadi tidak ada ketentuan sampai kapannya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa tidak begitu lama, karena animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh juga sangat luar biasa. Ya. Jadi tetap ya untuk yang bertanya saat ini berarti jawabannya hatta isy'aran akhar, berarti sampai ada pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kembali ya. Baik. Yang saya mau tanyakan juga, di Arab Saudi sendiri seperti apa sih untuk pencegahan COVID-19 bagi para jamaah umroh baik dari Indonesia ataupun dari bukan Indonesia? Ya, kalau kita lihat kepada prinsip dasar dari umroh dibuka untuk di luar Saudi, itu kan ada dekrit Raja nomor 6460 tertanggal 23 September ya 2020, bahwa pelaksanaan umroh ini adalah secara bertahap, mulai dari 4 Oktober, kemudian 18 Oktober, sampai pada saat 4 November. Itu pun adalah dibatasi dengan jumlah dan kapasitas. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip dasar pelaksanaan umroh ini adalah sebetulnya uji coba terhadap kebijakan dekrit Raja itu. Ya. Sehingga di dalam dekrit Raja itu diatur tuh, ada 3 aturan. Pertama adalah protokol kesehatan, di mana setiap jemaah yang umroh itu harus PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Kemudian pada saat tiba di karantina 3 hari, lalu ada pemeriksaan PCR, ketika negatif dia boleh umroh, kemudian ketika positif dia di karantina. Ya. Lalu pulangnya juga sama di PCR. Tanggung jawab kedua adalah dalam dekret Raja itu bagaimana persiapan teknis di lapangan seperti hotel, transportasi, kemudian guide-nya dan lain-lain. Nah, itu ditanggung jawabkan kepada muasasah. Lalu yang ketiga dalam dekret Raja itu adalah bagaimana tentang pelayanan, ya, services dari masing-masing muasasah. Nah, jadi seperti itu aturan protokol kesehatan, kemudian yang sangat ketat, pelaksanaan umroh juga beda di waktu normal. Ya, mereka harus antri, kemudian ada social distancing, memakai masker, kemudian juga cuci tangan, dan tidak boleh berkeliaran. Ini perlu disosialisasikan bahwa jemaah umroh itu tidak boleh berkeliaran di luar hotel. Maksudnya ya tidak seperti bebas seperti waktu-waktu yang dulu, bisa belanja, jalan kemana, bisa shopping dan lain-lain. Mereka setelah kedisiplinannya, social distancingnya, waktunya diatur, ya, sehingga betul-betul penanganan COVID ini sangat serius. Dan bahwa adanya kebijakan suspend ini adalah sebuah kebijakan preventif dari pemerintah Arab Saudi yang sangat serius dalam penanggulangan COVID-19. Ya. Seperti itu, Mas Idai. Baik. Lalu bagaimana nih untuk saat ini kan dari Indonesia dilarang, terus termasuk dari 20 negara. Untuk saat ini masihkah diperbolehkan untuk memasuki Masjidil Haram dan juga ibadah umroh untuk orang-orang yang ada di Arab Saudi? Bagi ekspatriat. Untuk warga negara Arab Saudi tetap. Mereka berlaku ketika mau umroh daftar di Etamarna. Ya. Kemudian sekarang ada peraturan baru tuh bahwa setiap orang yang mau daftar ke Etamarna harus beli tiket dulu, tiket bus ya. Baru dia bisa daftar di Etamarna. Kalau dulu orang bisa langsung masuk hanya ke Etamarna, kemudian nanti ada pilihan apakah mau pakai bus dari Udai, dari Sisa atau dari mana. Sekarang tidak. Sebelum masuk di Etamarna harus punya tiket dulu, tiket bus dulu.
Adapun mau dipakai atau tidak tiket itu silakan. Jadi peraturan seperti itu. Oh, jadi untuk warga Arab Saudi ataupun ekspatriat yang tinggal di sini benar-benar tidak bebas untuk memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Jadi harus mendaftar Ya, melalui aplikasi. ya betul betul. Ada sebabnya kenapa gitu Pak? Kok harus memakai aplikasi atau harus dibatasi? Ya. Ya tadi kembali kepada tujuan utama kan salamatul insan. Jadi menyelamatkan jiwa nih. COVID-19 ini kan saya kira tidak bisa dipandang enteng ya. Bagaimana penyebaran sangat luar biasa masif. Sehingga keselamatan jiwa menjadi prioritas dalam hal ibadah juga. Ya, sehingga penanganannya itu sangat luar biasa. Bahkan di hari ini, ya 2 hari yang lalu, dikeluarkan lagi kan edaran baru tentang pembatasan orang berkumpul, menghadiri pemakaman, pernikahan, di atas 20 orang itu dilanggar, ada pelanggaran. Bahkan ketika kita mau masuk mall, kita harus menghidupkan aplikasi Tawakalna. Iya. Ya, dan ini saya kasih tahu juga ke para sahabat di Arab Saudi bahwa hati-hati Tawakalna itu trackingnya sangat luar biasa, di mana ada perkumpulan di situ lebih dari 20 orang itu terdeteksi. Ya, sehingga harus hati-hati ini. Tawakalna ini luar biasa pencegahannya di Arab Saudi. Bagi sahabat yang di Arab Saudi tentu ya hindarilah kerumunan untuk saat ini kemudian hindari juga pelanggaran terhadap, karena dendanya sangat luar biasa ya. Dari mulai 1.000 bahkan sampai penjara. Masya Allah. Baik Pak Endang, untuk mengingat tahun yang lalu Masjidil Haram sempat ditutup untuk umum gitu ya, baik dari luar negeri ataupun bagi warga ekspatriat, warga Arab Saudi yang ada di dalamnya. Kemungkinan atau tidak, apakah akan terjadi seperti itu kembali? Ya, pertanyaan ini sempat kami tanyakan juga ketika kami bertemu dengan salah satu deputi Menteri Haji di Arab Saudi. Kami bertanya, jawabannya lucu. Gimana? Mereka bilang, mazala mubakiran. Ya, mazala mubakiran. Masih terlalu dini pertanyaannya. Benar. Nah, ya kita optimis, tetapi semua kewenangan itu ada di otoritas Arab Saudi. Yang terakhir, ini ada yang mau saya tanyakan adalah tentang haji. Karena melihat dari situasi saat ini COVID-19 di Arab Saudi juga berkembang kembali. Dan apakah haji tahun ini akan ditutup atau memang dibuka? Ya, saya tidak bisa spekulasi dalam konteks haji karena sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan statement resmi. Bahkan kami sudah melakukan koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi, dan jawabannya adalah tadi mazalah mubakiran, ya masih terlalu dini, tahta dirasa, masih dalam kajian, dalam analisa. Bahkan ada salah satu wakil menteri yang mengatakan fi waqtin qarib, dalam waktu dekat. Tetapi itu semua adalah menjadi sebuah kewenangan otoritas Arab Saudi sepenuhnya. Kita semua berharap yang terbaik ya untuk adanya haji di tahun 2021. Tapi sampai saat ini kita berbincang ini, kita berbicara ini belum ada statement resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji di 2021. Itu Mas Hidayat. Oh benar, baiklah sahabat Adventure. Jadi ternyata untuk yang bertanya tentang masalah haji sampai saat ini belum ada tindakan yang resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Baiknya mungkin insya Allah ya untuk lebih lanjut lagi bisa terus update atau terus menyaksikan info-info terbaru seputar Arab Saudi. Terima kasih Pak Endang Jumali. Mungkin cukup ini sih yang bisa kita sampaikan, atau ada beberapa pesan silahkan dari Pak Endang sendiri yang mau disampaikan. Ya tentu sahabat Mas Idai, sahabat semua yang agak ini, kalau ingin lebih tahu tentang berita-berita perhajian, berita tentang ini, silakan bisa dikunjungi juga website kami, Teknis Urusan Haji, kemudian juga channelnya Majelis Jumali, jangan lupa ya, dan juga IG endang.jumali. Itu semua ada informasi-informasi terkait dengan perhajian, perumrohan. Masya Allah. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Endang Jumali atas informasinya. Semoga bermanfaat.
Baiklah sahabat Intan Adventurer, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi. Baiklah, saya Ida Adventurer dan rekan saya Pak Endang Jumali selaku konsulat haji di Arab Saudi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya.